Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Minggu, hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semuanya, dan kita akan menjelaskan sebuah batu permata biasa dan batu mulia. Ya. Batu mulia itu adalah paling hebat harganya dan terbesar di tambang-tambang Amerika, Brasil, Afrika ya. Jadi China di mana tempat batu-batu dari unsur karbon ataupun batu yang mengkristal. Yang mengkristal seperti kaca cermin ya. Kaca cermin itu kata cerminan seorang ratu yang paling hebat dan raja yang mulia yang terbesar di dunia dulu ya. Kita akan menceritakan sebuah batu mulia ini dan batu permata biasa ya kawan. Batu permata biasa itu topaz, safir, king safir ya, batu aquamarine itu sebenarnya permata biasa kawan-kawan ya. Jamrud itu hanya batu permata biasa, tapi yang dicari orang-orang ini batu mulia yang mengeluarkan sinar X ya. Kalau batu mulia biasa itu mengeluarkan sinar X yang sangat terang dan sangatlah bagus, pelangi ya. Ada lagunya toh, pelangi-pelangi alangkah indahmu itu ya, makanya banyak orang yang mencari gitu loh. Banyak orang yang tidak tahu kalau masalah lab menandakan batu atau tidak ya, batu asal usulnya batunya dari mana gitu ya, menandakan batu dan dia batu asli atau batu campuran ya. Makanya orang-orang jarang mengetahui batu obsidian, salah paham dan salah mengartikan. Obsidian itu dalam perut bumi, dalam gunung Merapi yang sedang meletus, kedorong batunya ya. Ada yang hitam, ada yang putih, tergantung ya itu tadi ya, tergantung bongkahannya. Kalau batu permata itu seperti kaca, tapi kaca alami kawan-kawan semuanya. Kalau kaca tidak alami kita harus tahu ya, memang juga mengeluarkan sinar X kalau bikinan manusia ya. Lebih bagus lagi ya, karena batu berlian itu biarpun gede kayak apa belum tentu berat ya. Biarpun bongkahannya kayak berat, tapi kalau sudah dikating dan dipoles dengan bagus, itu dibentuk berlian yang bagus, itu sudah jadinya berlian. Tadinya bongkahan kotor jadi bersih, jadi bagus supaya harganya mahal. Tapi kalau batu permata biasa tidak bisa mengeluarkan sinar X kawan-kawan ya. Sinar X nggak bisa, karena sinar X-nya batu mulia itu bisa warna-warni kawan-kawan. Satu sisi bisa berubah-ubah karena uratnya itu kecil-kecil kawan-kawan semuanya ya. Makanya kawan-kawan yang belum tahu batu mulia ataupun dibilang batu permata biasa, kita harus bisa mendalami lagi, kita harus belajar ya, belajar yang detektif, yang benar-benar dan sungguh-sungguh. Karena saya Joko Pingit, jangan lupa ya, bila Anda tidak ketinggalan, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan tekan tombol share dan komen. Nggak usah tanggung-tanggung, nggak usah ragu-ragu, saya kasih penjelasan yang bagus. Dari mana asal usulnya batu Anda dicetakkan dan di mana Anda mengelab batu Anda menjadi punya sertifikat, itu tergantung Anda. Kalau saya, kalau lab itu yang bagus, semuanya lab itu bagus, cuma lab ada yang teori. Teori kamu bawa bongkahan seperti kayak beling, dikira nanti beling gitu, karena dia nggak mau ngelab, dia selalu meremehkan gitu. Tapi kalau menurut saya yang bagus adalah gemstone. Gemstone itu di Rawabening, di Jatinegara itu bagus ya. Bagus, dia punya kejujuran dan dia punya ngelabnya sangat hebat daripada yang lainnya. Kalau yang lainnya itu tak lihatin, itu memandang orang, fisik dan kondisi dan bajunya ya, itu tak lihatin seperti itu. Kalau bagi saya bagus di Rawabening ya. Kalau di Rawabening itu namanya labnya gemstone ya, gemstone ya. Gemstone itu bekerja sama ya dengan Gia juga ya. Kalau lab tidak ada Gianya jangan percaya itu. Bila Anda beli batu dia punya sertifikat, kalau tidak ada gianya jangan Anda beli
ya. Itu rata-rata batu bikin uka-uka ya. Sekarang banyak loh yang orang uka-uka, yang aneh-aneh nih, transaksi begini-gini, itu bohong kawan-kawan ya. Yang penting Anda menjerumuskan dengan batu permata biasa, dengan batu mulia atau dibilang berlian ya. Berlian itu bermacam-macam, bukan diamond saja. Berlian bukan diamond saja. Nah, berlian itu ada color itu sebening air, berlian putih, namakan berlian putih cantik ya. Tapi berlian saya juga tak namakan berlian putih cantik Raja Jawa. Nah, itu belum ada yang ngasih nama. Saya ngasih nama batu berlian saya dulu ya. Mau laku nggak laku tak pakai sama istri saya dan saya sendiri nanti ya. Makanya kalau Anda mendatang lab atau Anda pengen punya sertifikat ataupun pengen punya memo, kalau memo itu kayak KTP kawan-kawan ya, itu kalau batu Anda asli itu berarti Anda dapat sertifikat. Alhamdulillahirobbilalamin. Mau dijual berapa itu terserah Anda. Nah, karena yang ngasih nominal harga Anda gitu loh. Jadi berlian itu bermacam-macam kawan-kawan. Kalau diamond itu batu yang sangat, bukannya keras, bukan. Semua batu kalau ditutup palu atau diamplas ya rusak, kotor gitu loh. Saya tidak percaya seperti itu. Batu itu semuanya nampak. Dinamakan nampak itu bagaimana? Kalau dikasih tulisan itu rata-rata tulisannya nggak bisa dibaca. Itu cuma pudar, itu batu yang asli. Kalau batu yang dikasihkan tulisan nggak nampak itu KW sirkon gitu. Jangan, makanya dibolak-balik. Jadi orang itu bingung semua. Padahal di Indonesia ini batu dari luar itu banyak yang di Indonesia, batu Indonesia banyak yang di luar, sama-sama di Amerika dan Indonesia. Makanya kita harus tahu dan kita harus fokus dan kita harus mencari batu permata yang biasa bagaimana, yang berlian bagaimana. Ya kalau berlian itu mengeluarkan sinar X. Sinar X itu artinya pelangi. Ya kan ada lagunya pelangi-pelangi alangkah indahmu. Ya itu sampai harganya miliaran dan jutaan, dan harganya sampai sedikit pun harga 10 karat itu adalah berapa kawan-kawan? 300 juta. Bayangin tuh. Enak enggak? Makanya jangan lupa tekan tombol kelinding begini ya. Nah, tekan tombol kelinding dan share dan komen untuk Joko Pingit biar saya tambah semangat mengasih tahu Anda semuanya. Ya. Tapi kalau di dalam lab sertifikat ya, itu menandakan batu natural teknik obsidian. Obsidian itu batu bagus alami. Ya, teknik itu bahan. Ya. Natural itu dari alam. Ya, itu harus kita cerna. Ya, tidak langsung datang tulisannya berlian, tidak ada ya, berlian tidak ada. Natural diamond misalkan gitu. Diamond itu batu kasar. Nah, diamond itu batu kasar kawan-kawan, ukurannya ketahuan kayak es ya. Jadi kalau kristal yang paling murni itu adalah paling kristal seperti kaca cerminan ini kawan-kawan. Nah ini seperti kaca ini. Jadi yang dicari itu intan kristal berlian ya, intan kristal berlian ya. Kalau sudah di cutting itu berlian. Kalau masih bongkahan intan, batu intan kristal itu masih belum berlian ya. Kalau sudah di cutting menjadi berlian ya. Bukannya di Indonesia ini bukan berpotongan itu semua diamond, bukan ya. Diamond ya diamond gitu, potongan round, potongan 1, potongan 3 sampai potongan 7 kawan-kawan. Ada yang bentuknya bantal kotak ya, ada yang bentuknya opal, ada yang segitiga, kan bermacam-macam kawan-kawan. Jadi berlian itu bukan satu, bukan diamond tok, tapi berlian itu banyak sekali ya. Tapi ingat-ingat kawan-kawan, kalau batu berlian itu mengeluarkan sinar X, pelangi ya, mengeluarkan warna-warni yang sangat cerah dan hebat. Makanya kawan-kawan, di Indonesia ini banyak batu bongkahan berlian yang termahal. Intannya di Indonesia itu banyak ya. Makanya kita jangan kalah sama lain-lainnya kawan-kawan. Kita terus mencari dan semangat. Saya Joko Pingit, jangan lupa ya tekan tombolnya kelinting gini ya kawan-kawan, bunyinya ya. Tekan kelinting dan subscribe dan komen dan share biar tidak ketinggalan zaman kawan-kawanku.
yang ada di semua seluruh dari Sabang sampai Merauke, yang dimana Anda perantauan akan mendapatkan batu berlian. Karena batu berlian yang asli itu karena pilihannya Allah, dari tetesan embun dan tetesan air hujan dan tetesan kita menangis, itu ada di dalam perut bumi ya. Makanya kita harus bisa tahu apa toh batu berlian itu kawan-kawan. Batu berlian yang kok mahal sekali toh, masa toh ya, semuanya batu berlian itu sangatlah mahal. Cuma di kalangan di Indonesia yang mempunyai uang yang paling banyak sekali itu bisa di total jumlahnya ya. Kalau luar negeri banyak yang kaya, tapi kita kaya lagi, kaya rempah-rempahan, kaya batu ake, juga kaya batu intan permata ya. Di Indonesia ini banyak intan permata loh kawan-kawan. Kalau di daerah sana ada intan permata dan membentuk berlian ya. Makanya kita harus mencari, mumpung kita masih hidup, punya aji mumpung, punya tradisi yang bagus, kita mencari. Ayo ikutin kawan-kawan. Joko Pingit ini cerita nyata, bukan kita mengada-ngada ya. Yang penting batu yang dicari harganya mahal. Batu apa tuh tadi, tahu nggak? Masih inget nggak? Batu berlian atau priun dibilang batu bongkahan mulia, batu intan kristal. Nah, intan kristal ya, kalau sudah dikating dan digosok dengan cara bagus lagi, harganya akan mahal kawan-kawan semuanya. Ingat kawan-kawan, kalau Anda mengelap di mana tempat Anda berada, yang paling bagus adalah gemstone. Kita bisa nunggu dan kita bisa berbicara dengan siapapun, kita bisa memilih batu akik, dan kita bisa melihat batu-batu yang didasarkan orang-orang. Ingat kawan-kawan, ikuti terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar Anda tidak ketinggalan zaman, terus ikutin Joko Pingit.